Ekoenzim adalah larutan hasil fermentasi dari kulit buah dan sayur. Kita maksudnya untuk mengolah sisa sampah dari dapur yang kita hasilkan, difermentasi selama 3 bulan. Nggak ada efek samping karena ini alami, penggunaannya pun juga penggunaan untuk luar saja. Nah, jadi selain manfaat untuk keperluan rumah tangga, juga kita niatannya itu untuk berkontribusi terhadap lingkungan, sehingga maksudnya kita jangan sampai mengirimkan sampah ke TPA, mengurangi sampah di TPA dengan mengolah di rumah sendiri. Awal dari pengolah sampah organik dari sisa dapur, maka kita boleh mencicil. Misal kita siapkan dulu ember wadahnya, kita siapkan airnya juga harus air yang baik begitu ya, bukan air yang yang sudah dimasak gitu, tidak boleh. Untuk formulasinya 1:3:10, jadi 1 itu gula, jadi yang dipakai adalah gula merah, bisa gula kelapa, gula aren begitu ya. Tidak boleh menggunakan gula pasir karena gula pasir itu ada air pemutih begitu ya. Kemudian gulanya juga dipastikan harus gula asli, bukan gula marinase. Kemudian yang tiganya itu adalah BO-nya, bahan organiknya, yaitu sisa sampah. Dan tapi yang belum yang belum diolah, artinya belum direbus, belum dimasak, dan tidak ada kandungan minyak. Jadi kulit-kulit buah dan sayurnya juga harus yang yang aman buat kita. Seperti contohnya kalau kulit durian, kulit salak itu tidak boleh karena takutnya merusak ke tangan ya, melukai kita. Kemudian 10 bagiannya itu air, boleh begitu. Kalau kita menggunakan air PDAM juga kita harus diamkan dulu selama kurang lebih 3 hari untuk mengurangi kadar kaporitnya begitu ya. Kemudian baru setelah itu ditambah gula sesuai dengan ukuran tadi 1:3:10. Nah, kalau ternyata BO-nya belum terpenuhi sejumlah tadi ya ukurannya begitu, maka kita boleh mencicil dulu. Misal baru ada separohnya, nanti separohnya lagi boleh berikutnya, tapi tidak boleh melebihi dari 6 hari. Nah, kemudian setelah itu kita dalam wadah itu pun juga harus dipilih, tidak boleh wadah yang kaca. Tidak boleh wadah kaca karena dalam proses fermentasi itu kan ada gas yang dikeluarkan, takutnya nanti meledak. Kemudian tidak boleh menggunakan tutup yang lubang tutupnya itu kecil. Nah, itu nanti kita repot sendiri di dalam ininya, karena nanti harus dibuka-buka di minggu-minggu pertama itu karena gasnya akan banyak. Biasanya keluar. Pakai apa, Bu? Nah, makanya diusahakan itu menggunakan wadah yang tutupnya lebar, seperti ember bekas begitu ya, toples begitu ya, toples plastik begitu. Nah, tapi pastikan kalau toples plastik kan itu kadang-kadang tidak rekat, maka dalam menutupnya itu harus dikasih perekat lagi, dipakai wrapping atau apalah begitu, sehingga diusahakan tidak ada udara yang masuk. Itu cuma sederhana begitu saja. Sederhana saja, jadi bisa kita lakukan setiap hari, Pak. Jadi tidak ribet. Jadi pada saat kita menghasilkan sampah hari ini mengolah apa begitu ya, itu bisa langsung dimasukkan, dicicil, kita tulis saja dulu berapa. Jadi jangan sampai nanti terpenuhi jumlah BO yang yang seharusnya dimasukkan. Jadi kalau kita baru ada 2 ons, tidak apa-apa, baru ada setengah ons, nggak apa-apa, tapi yang penting semua BO yang harus terpenuhi itu harus terpenuhi selama 1 minggu. Jadi dicicil ya, Bu? Dicicil saja. Jadi fermentasi total 3 bulan? 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan bisa dimanfaatkan yang sejuta manfaat ya, tidak hanya untuk keperluan rumah tangga, tapi juga untuk kesehatan kita, kemudian untuk termasuk menyegarkan udara, air begitu ya, air yang sudah jelek, sudah banyak terjadi polusi, pencemaran begitu ya. Kalau kita terus rutin memberikan ekoenzim, itu nanti akan jernih. Tadi kita mempraktekannya itu untuk kompos. Jadi mulai dari airnya, termasuk sampah sisa itunya ya,
PO-nya kita gunakan untuk kompos begitu. Kemudian kita bisa juga tadi dijemur sisanya. Nah, nanti kalau sudah kering kita wadahi toples untuk penangkal tikus juga bisa, Pak. Penangkal tikus, kemudian untuk kutu beras. Kutu beras kalau di wadah beras itu ada enggak, Pak, kalau di beras itu ada kutunya di wadahnya, itu tinggal taruh saja 1 botol, didiamkan di situ, asal tutup rapat, sudah kutunya nanti hilang sendiri. Untuk praktek tadi itu untuk anti radiasi barang-barang elektronik, wifi, TV, kulkas itu kan ada keluar radiasi ya, Pak ya. Itu keluar radiasi. Nah, kalau kita taruh ekoenzim itu mengurangi kadar radiasi yang ditimbulkan dari barang-barang elektronik yang ada di rumah. Jadi hanya disimpan aja di botol. Disimpan saja di botol tanpa kita harus repot gitu ya. Pokoknya walaupun botolnya harus gede, kecil aja sudah cukup. Ya termasuk untuk tadi kan ada jamur sedikit, itu jamur bagus. Nah, jamurnya digunakan untuk luluran, untuk masker itu bisa. Termasuk kalau kita keseharian di rumah, misal rambutnya rontok, kemudian beruban atau ketombean, itu gunakan saja itu ekoenzim untuk campuran pada saat kita mandi. Bisa langsung di samponya dicampur begitu ya, atau di air mandinya kita. Termasuk badan-badan kita kalau kita sering menggunakan campuran ekoenzim di air mandi itu lebih segar, tidak akan pegel-pegel, tidak akan cepat lelah. Ibu, ini ekoenzim ini udah diakui seluruh dunia? Iya, ini Dr. Supon dari Thailand yang menemukan. Beliau adalah sudah meneliti ini 30 tahun, Pak, dan masuk ke Indonesia itu pada mulai booming itu pada saat pandemi Covid. Pandemi Covid karena kemudian mulai disosialisasikan melalui beberapa organisasi yang konsen terhadap lingkungan. Kemudian akhirnya kemarin pada saat peringatan World Clean Up Day begitu ya, tanggal 16 September, semua dinas, semua OPD di Kabupaten Ciamis kan termasuk provinsi kalau tidak salah itu diwajibkan untuk membuat ekoenzim. Dan di seluruh dunia? Ya, termasuk di seluruh dunia. Nama saya Nyonya Doni Endah Bestikowati, saya Ketua Tim Relawan Ekoenzim DWP Disnakan Kabupaten Ciamis.